Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang suka nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ama, yang kali ini akan membahas sebuah film yang berasal dari negeri gingseng dan dibintangi oleh seorang aktor bertubuh subur, yaitu Ma Dong Sok. Ma Dong Sok itulah namanya. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Film yang berdasarkan pada kisah nyata di Korea Selatan pada tahun 2005 ini diawali dengan penampakan sebuah mobil sedan warna putih yang dikendarai oleh seseorang pria, sebut saja Balmon, karena saya sendiri susah nyebut nama karakter orang Koreanya. Balmon sendiri sedang mengikuti sebuah mobil yang lain yang tentu saja orang itu tak mengenalinya. Kemudian di suatu tempat yang sunyi dan sepi, Balmon sengaja menabrakkan mobilnya itu dengan sengaja. Sontak saja orang yang ditabrak mobilnya itu turun dari mobilnya. Balmon pun berusaha meminta maaf pada orang tersebut, namun orang tersebut terlihat biasa saja dan malah memfoto bempernya itu untuk bukti klaim asuransi. Dan tiba-tiba Balmon langsung menikam orang itu secara bertubi-tubi hingga orang itu meninggal. Keesokan harinya, kita sebut saja Alucard dan Zilong yang sedang bermacet-macetan menuju TKP pembunuhan semalam. Karena merasa jenuh dan kesal melihat para berandalan yang sedang bermain-main di seberang jalan, Alucard pun segera turun dan menghampiri mereka, kemudian masuk ke dalam kasino yang sedang mereka jaga milik seorang kepala gangster. Ia pun dihadang oleh salah satu pentolan berandalan tersebut. Namun karena merasa tersinggung telah diberi uang, ia pun menghajar para berandalan itu dan kemudian masuk ke dalam kasino tersebut. Setelah itu ia pun pergi ke kasir dan mengatakan bahwa ia akan menangkapnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pimpinan gangster tertinggi yang bernama Akai sedang berlatih tinju. Kemudian ia dihampiri oleh asistennya yang bernama Roger untuk memberitahukan bahwa kasinonya telah didatangi oleh polisi. Mendengar hal itu, Akai pun menelpon kepala polisi bernama Lancelot yang telah ia suap agar anak buahnya tidak mengganggu lagi kasinonya. Setelah puas bersenang-senang di kasino, Alucard pun langsung OTW ke TKP pembunuhan dengan cara diantar menggunakan sepeda motor oleh si kasir. Kemudian Zilong pun datang menyusul. Di TKP, Alucard dan Zilong pun bertemu dengan Mia selaku tim forensik yang sedang mengolah TKP. Mia pun menjelaskan bahwa korban meninggal beberapa jam yang lalu karena kehabisan darah. Kemudian Alucard pun melihat bemper mobil yang sepertinya telah ditabrak dan ia pun menyimpulkan bahwa itulah penyebab terjadinya pembunuhan tersebut. Kembali lagi ke scene yang dimana ada Akai yang sedang bertemu dengan bos gangster lainnya yang bernama Ben. Akai pun memperingatkan Ben agar tidak serakah dan tidak lagi menyerobot wilayahnya. Akan tetapi Ben malah ngeyel. Hal ini membuat Roger pun gemas dan akhirnya ikut bicara. Franco yang tak terima bosnya diperlakukan seperti itu akhirnya ikut bicara juga. Kemudian Akai memukul Roger karena sudah tidak sopan dan mencabut 2 gigi dari Franco juga, lalu dimasukkan ke dalam gelas dan dicampur dengan miras untuk diminum oleh Ben sebagai tanda damai. Ngeri kalau gangster sama gangster mah. Di sebuah kantor polisi, Lancelot sedang mengadakan rapat dengan para anak buahnya untuk membahas kasus pembunuhan tersebut. Namun Alucard berkesimpulan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai, mengingat sudah ada 3 kasus pembunuhan dengan luka yang sama dan kurun waktu yang tak terlalu jauh. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Lancelot karena bukti yang kurang kuat. Balik lagi ke scene dimana Akai yang akan pulang memilih untuk nyetir sendiri. Namun di tengah jalan tiba-tiba ia ditabrak oleh Balmon. Akai yang terlihat santai dan gak marah pun langsung menyuruh Balmon untuk pergi saja tanpa tahu bahwa Balmon adalah seorang pembunuh. Balmon yang heran melihat sikap Akai pun langsung menikamnya dari belakang. Akan tetapi karena Akai ini adalah seorang yang tangguh, ia pun berhasil merebut pisau yang dipegang oleh Balmon lalu menikam dada kirinya.
Merasa dirinya mendapatkan lawan yang sengit, Balmond pun menabrak Akai lalu kabur dan Akai pun pingsan. Entah siapa orang yang membawa Akai ke rumah sakit, karena tiba-tiba saja Akai berada di rumah sakit dan sesegera mungkin mendapatkan perawatan untuk menghentikan pendarahannya dan Akai pun selamat. Roger yang mengira ini adalah perbuatan dari Ben langsung menyerang markasnya secara brutal. Beruntunglah bahwa Ben sedang tidak ada dan Franco pun berhasil selamat. Cuma anak buahnya yang lain yang babak belur. Di sisi lain ada Balmond yang mengobati lukanya sendiri dengan cara dihack lalu pergi meninggalkan mobilnya. Ngeri ini psikopat. Keesokan harinya di rumah sakit, Akai pun menjelaskan kepada Roger bahwa pelakunya bukanlah Ben. Karena orang ini sepertinya berbeda, tiba-tiba datanglah Alucard yang datang menjenguk sambil mengolok-olok Akai dan menanyakan kronologis kejadiannya. Namun, Akai memilih bungkam karena ia bisa menangkap pelakunya lebih cepat dari polisi. Karena merasa ada kejanggalan, Alucard pun mencari mobil yang digunakan Akai pada saat kejadian dan melihat bempernya seperti telah ditabrak oleh mobil berwarna putih. Alucard pun berkesimpulan bahwa pelakunya adalah orang yang sama dengan kasus pembunuhan kemarin. Di sisi lain ada Ben yang datang menjenguk Akai di rumah sakit. Tapi bukan sekadar menjenguk sih. Ben meminta ganti rugi karena anak buahnya banyak yang masuk rumah sakit. Selain itu, ia juga meminta perluasan wilayah miliknya, namun Akai hanya diam saja dan tetap kalem. Selain itu, ada Alucard yang meminta kepada Lancelot agar kasusnya tidak diberikan kepada tim yang lain. Karena Alucard merasa telah memiliki titik terang setelah menyimpulkan bahwa Akai adalah korban yang selamat dan telah melihat wajah si pelaku. Setelah panjang lebar dijelaskan, Alucard pun tetap saja tidak mendapatkan respon yang diinginkan karena barang bukti yang belum cukup. Keesokan harinya, Akai menyewa seorang tukang gambar untuk mengilustrasikan wajah si pelaku. Dan hasilnya pun cukup mirip lah dengan yang diharapkan. Lalu ia pun memerintahkan Roger untuk menangkapnya sebelum polisi. Beberapa hari kemudian, Roger melaporkan bahwa anak buahnya telah menemukan mobil yang digunakan si Balmond di sebuah pedesaan. Selain itu, mereka juga menemukan pisau yang digunakan Balmond beberapa kilometer dari mobilnya. Karena menurut info, beberapa hari yang lalu ada pembunuhan di daerah situ yang kemungkinan adalah Balmond. Karena merasa tak selalu mendapatkan dukungan dari atasannya, Alucard pun nekat menemui Akai sendirian. Ia pun meminta Akai agar menceritakan tentang si pelaku tersebut, atau ia akan menutup seluruh kasino ilegal miliknya. Akai pun menceritakan bahwa ia telah menemukan mobilnya si Balmond, dan Akai pun mengajak kerjasama untuk menangkap si Balmond dengan cara bertukar informasi dan ia pun mengerahkan anak buahnya untuk membantu polisi mencarinya. Tapi dengan syarat, yang terlebih dahulu menemukannya lah yang berhak membawanya. Alucard pun setuju. Lalu Akai pun memberikan ilustrasi gambar si Balmond miliknya kepada Alucard. Alucard pun menceritakan kerjasamanya bersama Akai kepada dua rekannya yang bernama Zilong dan Clint. Selain itu, Akai juga menceritakan kepada Roger tentang kerjasamanya bersama Alucard. Akhirnya, Alucard pun diperbolehkan memeriksa mobilnya Balmond yang telah diamankan oleh anak buahnya Akai. Selain itu, Akai pun memerintahkan Roger untuk membunuh Ben menggunakan pisau milik si Balmond karena kesal dan agar polisi beserta masyarakat beranggapan pelakunya adalah orang yang sama. Ngeri kan gangster, ngeri. Alucard pun meminta Mia untuk memeriksakan barang yang ia bawa dari mobilnya Balmond. Setelah keluar hasilnya, Mia pun melaporkan bahwa hasil forensik yang dibawa oleh Alucard ternyata terdapat DNA korban pembunuhan sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan adalah hasil forensik dari kasus pembunuhan Ben terdapat DNA korban pembunuhan sebelumnya juga. Kasus pembunuhan di daerah itu pun menjadi viral di media cetak dan di TV. Hal ini tentu saja menjadi tekanan dan beban bagi pihak kepolisian. Balmond yang menonton berita di TV dan merasa bukan dia pembunuh Ben,
memutuskan pergi ke kediamannya Ben pada saat upacara kematiannya. Ya kalau di kita mah kayak acara tahlilan lah gitu. Ketika acara makan-makan sedang berlangsung, Balmond pun menghampiri Franco dan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan bukan dia pembunuh Ben. Dan Franco pun langsung berkesimpulan bahwa Akai lah pembunuh yang sebenarnya. Setelah pergi dari kediamannya Ben, Balmond pun beraksi lagi dengan metode yang sama. Tapi kali ini ia sekaligus memasukkan korbannya ke dalam bagasi mobil dan mencuri mobilnya. Tak lama kemudian berderinglah HP si korban dan ia pun tersenyum manis tanda mempunyai rencana yang lain. Kembali lagi ke scene Alucard dan Akai yang sedang memeriksa mobilnya si Balmond untuk mencari barang bukti yang lain. Tiba-tiba datanglah Franco beserta anak buahnya menyerbu mereka berdua dan pergelutan pun terjadi. Alucard dan Akai pun selamat dengan sedikit luka di wajahnya. Akan tetapi Franco pun tewas tertusuk senjatanya sendiri. Kemudian Akai pun membereskan kekacauan tersebut. Beberapa hari kemudian Alucard pun bertemu dengan Mia. Mia pun memberikan hasil forensik yang berisi sidik jari seseorang yang sepertinya akan dihapus gitu. Jadi curiga bahwa ini sidik jarinya si Balmond. Alucard pun langsung mendatangi sebuah kos-kosan yang diidentifikasi sebagai tempat tinggalnya Balmond. Di dalam kamarnya Balmond, Alucard menemukan banyak buku, cairan penghapus sidik jari, serta foto yang mirip dengan sketsa wajah yang diberikan oleh Akai. Selain itu, ibu kos pun bilang bahwa Balmond sudah 3 bulan tidak pulang namun tetap bayar kos. Uang dari mana coba? Setelah mendapatkan info yang cukup, Alucard pun mengadakan meeting dengan Akai dan geng. Dalam meeting dijelaskan tentang beberapa penginapan yang pernah disinggahi oleh Balmond. Dan teridentifikasi juga panggilan keluar Balmond hanya di daerah itu juga. Alucard pun menegaskan agar bisa menangkap Balmond atau karirnya tamat. Akhirnya, gangster dan polisi pun bersatu untuk menangkap sang iblis. Akai pun membagi anak buahnya menjadi beberapa kelompok dan pergi berpencar sesuai dengan arahan dari Alucard. Mereka pun memeriksa hotel, motel, apartemen, bar, karaoke, dan area publik lainnya hampir di semua sudut kota. Namun hasilnya masih nihil. Suatu hari di sebuah pemberhentian bis atau halte, Akai memberikan payungnya kepada seorang siswi sekolahan. Tak lama kemudian, siswi itu pun naik bis dan membawa payung milik Akai tersebut. Malam pun tiba. Ketika semuanya sedang istirahat makan di sebuah resto pinggir jalan, tiba-tiba Akai melihat berita di TV yang menyiarkan berita pembunuhan seorang anak sekolah tadi siang. Akai yang melihat payung miliknya yang diberikan tadi siang langsung menyuruh anak buahnya untuk segera bergerak mencari Balmond di sekitar bis yang dilalui oleh anak sekolah itu. Hal itu pun terbukti efektif. Ada sebuah hotel sekelas bintang kecil yang menjadi tempat menginap Balmond selama beberapa hari ke depan. Namun setelah diperiksa, Balmond tidak ada di tempat. Resepsionis pun mengatakan bahwa Balmond sedang keluar. Kemudian, para pasukan Akai dan Alucard pun menunggu kedatangan Balmond dengan cara bersembunyi di mobil dan di kamar atas. Balmond pun akhirnya datang. Namun ia sadar bahwa banyak orang yang sedang menunggunya di situ. Balmond pun akhirnya tancap gas dan kejar-kejaran pun terjadi. Akai yang tak mau kehilangan Balmond pun menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dikendarai oleh Balmond dan Alucard. Namun Balmond berhasil lolos dan kejar-kejaran pun kembali terjadi secara terpisah.
Apesnya bagi Roger yang harus kalah dalam pergelutan bersama Balmond dan harus tertusuk di bagian dada. Akai yang mendengar teriakan Roger segera menghampiri Roger dan kembali mengejar Balmond sesuai dengan petunjuk dari Roger. Akai yang melihat ada bercak darah di depan pintu masuk karaoke langsung masuk ke tempat itu dan memeriksa setiap room karaoke. Melihat ada keanehan dari salah satu pengunjung, ia pun masuk sesuai dengan kode yang diberikan oleh pengunjung tersebut. Akai pun mendobrak pintu WC dan menghajar Balmond hingga pingsan lalu menyeretnya keluar. Alucard yang mengetahui hal tersebut karena ditelepon oleh Akai langsung mencari keberadaan Akai karena ia tak ingin kehilangan Balmond. Ketika Balmond sedang disiksa oleh Akai dan hendak dibunuh oleh Akai, tiba-tiba muncullah Alucard dengan cara masuk paksa dan menabrak Akai hingga pingsan, lalu membawa Balmond ke kantor polisi. Sebelum diinterogasi dan dibawa ke pengadilan, Balmond pun diberi perawatan terlebih dahulu, sedangkan Akai melihat kasino ilegalnya tengah ditutup oleh polisi di TV. Akhirnya Balmond pun diinterogasi terlebih dahulu oleh Alucard. Namun Balmond tetap menyangkal tuduhan yang diberikan padanya karena tak ada bukti dan saksi satupun. Hal itu membuat Alucard geram dan hampir memukul Balmond di ruang interogasi. Alucard pun akhirnya mendatangi Akai dan meminta Akai untuk bersaksi di pengadilan. Walaupun Akai beresiko akan dipenjara juga karena sedang buron setelah penutupan kasino ilegalnya. Akai pun setuju, tapi dengan syarat ia harus dijebloskan ke penjara yang sama dengan Balmond. Pengadilan pun dilaksanakan. Balmond pun sangat sulit untuk disudutkan sebagai tersangka karena tak ada barang bukti dan saksi satupun. Namun di ambang kemenangannya, jaksa penuntut menghadirkan satu saksi selamat, yaitu Akai. Pada awalnya, Akai pun diragukan kesaksiannya karena ia adalah seorang bos gangster yang sudah pasti mempunyai luka tusukan. Lalu Akai pun membuka bajunya yang diselimuti oleh tato. Akai pun menjelaskan tentang luka yang didapatinya ketika ia bertarung dengan Balmond. Selain itu, Akai pun menjelaskan bahwa ia telah menusuk Balmond di bagian dada kiri dan hal itu pun terbukti. Hakim pun akhirnya menjatuhi hukuman mati kepada Balmond, sedangkan Alucard mendapat promosi kenaikan jabatan. Keesokan harinya, Akai pun dijebloskan ke penjara yang sama dengan Balmond. Akai pun tersenyum sinis melihat Balmond yang terlihat resah dan film pun udahan. Benarlah kalau filmnya yang dibintangi oleh si Mamang Madongso mah gak ada yang gagal sedikit pun. Film ini juga seru banget kalau ditonton dan sedikit pembelajaran bagi kita. Janganlah buka kasino ilegal dan belajar agamalah dengan sungguh-sungguh agar tidak seperti si Balmond. Oke, segitu aja dari saya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.